Laporan pelayanan dan pencapaian daerah Sumatera Kawasan Tengah Januari hingga November 2025. Misi Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 untuk memanggil semua orang menjadi murid Yesus Kristus, memberitakan Injil kekal pekabaran 3 malaikat dalam konteks Wahyu 14 ayat 6-12 dan mempersiapkan setiap orang bagi kedatangan Kristus kembali yang tidak lama lagi. Daerah Sumatera Kawasan Tengah melayani hampir 3,5 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Batam, Tanjung Pinang, Riau Daratan, Sumatera Barat, dan sebagian provinsi Sumatera Utara, yaitu Tapanuli, Humbang, Pakat, Barus, Pulau Nias, dengan 60% jemaat DSKT ada di sini. Inilah peta wilayah pelayanan dari daerah Sumatera Kawasan Tengah dari 3,5 provinsi dengan jumlah ditotalkan keseluruhan adalah jumlah penduduk 17.694.345 jiwa. Provinsi Riau kota kabupaten yang belum dimasuki pekabaran Advent yaitu Kabupaten Meranti. Di Batam, Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 ada sebanyak 14 jemaat dan 2 cabang sekolah sahabat. Provinsi Riau Lautan atau Kepri, kabupaten yang belum dimasuki pekabaran Advent ada sebanyak 3. Inilah peta wilayah dari Sumatera Barat. Dan sekedar informasi bagi kita semuanya bahwa di Kota Padang ini, Sumatera Barat, adalah pertama sekali masuknya gereja Advent di Indonesia, tepatnya di Jalan Samudra nomor 10 Padang. Dan kita berharap para pimpinan bolehlah berkunjung untuk melihat gereja kita yang ada di sana dan momen yang tidak boleh dilupakan masuknya pekabaran gereja Advent pertama di Indonesia. Di Provinsi Sumatera Barat ini, semua kabupaten kota beragama mayoritas adalah Muslim. Satu-satunya kabupaten yang mayoritas Kristen hanyalah di Kepulauan Mentawai yang selama ini belum dimasuki gereja Advent. Namun, di 4 tahun belakangan ini penginjilan sudah masuk ke tempat ini dan sudah ada anggota baptisan dalam 4 tahun ini sebanyak 100 jiwa. Dan puji Tuhan, tanah di Kota Tua Pejat di kilometer 6 SP2 dengan luas sekitar 8.784 meter sudah dibeli dan sedang diurus akan suratnya dan sudah memberikan tanda jadi dengan perjanjian notaris dengan pemilik sudah membuat surat pernyataan yang baru bahwa tanah itu sudah boleh digunakan untuk membangun bangunan pastori maupun gereja walaupun surat tanahnya belum selesai. Dan daerah juga memutuskan untuk membeli 10 lahan kosong untuk pengembangan penginjilan dan pendirian sekolah ke depannya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami berharap doa dari para pimpinan kami ini dapat berjalan dengan baik dan lancar untuk pengembangan penginjilan yang ada di Kepulauan Mentawai. Provinsi Sumatera Barat, kabupaten yang belum dimasuki ada sebanyak 12 dan yang ke-13 adalah Kepulauan Mentawai. Inilah peta Tapanuli Provinsi Sumatera Utara. Peta dari Pulau Nias yang juga merupakan wilayah pelayanan daerah Sumatera Kawasan Tengah. Melayani di 118 gereja dan 40 cabang sekolah sahabat, 15 wilayah dan 46 distrik. Meresmikan 2 cabang sekolah sahabat menjadi gereja dan 1 anggota diorganisir pada bulan Desember nantinya. Melayani di beberapa kabupaten dan pulau yang belum terjangkau. Daerah Sumatera Kawasan Tengah, jumlah pendeta di kantor dan ladang pengembalaan di daerah Sumatera Kawasan Tengah, pendeta yang durapi 44, pendeta muda 8, intern 1, GMP ada 9, dan memasuki wilayah baru ada 8. Inilah baptisan wilayah baru oleh para GMP. Ada sebanyak 8 wilayah baru dan beberapa GMP yang melayani di sana. Laporan pencapaian pendidikan tahun 2025. Jumlah sekolah yang ada di daerah Sumatera Kawasan Tengah diantaranya ada 4, SD 14, TK 4, SD 14, SMP 11, SMA 4, SMK 2, total 35 unit sekolah di daerah SKT dan jumlah siswa 3.978, SDA 1.021, non-SDA 2.957. Jumlah guru 357, SDA 247, non-SDA 107. Guru indeks sekolah gereja 59 orang, guru indeks sekolah daerah Pasir Putih ada 7 orang, dan di sekolah Peran Nias ada 9 orang. Daerah Sumatera Kawasan Tengah dalam menjalankan pekerjaan diawali dengan menjalin hubungan dengan Tuhan. Segenap para pekerja di daerah Sumatera Kawasan Tengah dan seluruh umat Tuhan menjalankan setiap pelayanan dengan memohon tuntunan dari Roh Kudus dan mengadakan hubungan dengan Tuhan, yaitu
reach up atau jangkauan ke atas. Bacaan Alkitab 1831, 277 dan 21752 1115, renungan pagi 2770 dan kelompok pendalaman Alkitab 261. Officers, departemen serta staf yang ada di kantor serta jemaat SKT juga ikut terlibat dalam menjalankan kegiatan 10 hari berdoa. Departemen anak-anak juga terlibat dalam kegiatan 10 hari berdoa. Dari 118 jemaat yang ada di daerah Sumatera kawasan tengah, 12 jemaat ikut melaksanakan khusus 10 hari berdoa untuk anak-anak. Inilah foto-foto ataupun kegiatan yang berlangsung jemaat-jemaat yang terlibat dalam 10 hari berdoa. Departemen anak-anak juga melaksanakan sebuah kegiatan yang namanya audio untuk bayi, Alkitab Suara untuk Bayiku. Inilah beberapa foto-foto bayi yang diperdengarkan audio Alkitab kepada bayi-bayi yang ada di keluarga masing-masing ada di Sumatera kawasan tengah. Anak-anak gereja Advent CDSKT serentak menggemakan firman Tuhan melalui tutur ayat suci. Kemudian kegiatan dua ibu dan anak, mereka melaksanakan kegiatan ini setiap sekali sebulan di akhir bulan, kegiatan dua ibu dan anak. Renungan pagi dan doa bersama setiap minggu subuh bersama dengan seluruh umat Tuhan CDSKT setiap minggu pertama, minggu ketiga, minggu keempat dan minggu kelima. Dan setiap minggu kedua, umat Tuhan ikut terlibat juga dalam mengikuti ibadah doa bersama dengan pimpinan Uni Indonesia kawasan Barat. Jum bersama dengan para pelayan Tuhan setiap hari Rabu. Dan hari doa dilaksanakan oleh Bakti Wanita Advent. Pekan doa yang dilakukan juga di Yayasan Perguruan Advent Pasir Putih. Minggu sembahyang Pathfinder Day dilaksanakan dan juga keterlibatan umat-umat Tuhan dalam Hope Channel. Beberapa umat Tuhan ikut terlibat dalam bersaksi dan pendeta muda dalam menyampaikan renungan tutup sabat dan renungan buka sabat. Bersama dengan istri departemen dalam acara rumah tangga dan beberapa departemen terlibat di dalam dua syafaat serta dua persembahan dan pelayanan penginjilan dan hamba Tuhan Pendeta Dewi Silitonga dalam penyampaian khotbah di hari Sabat lewat Hope Channel. Jangkauan ke dalam atau reach in. Pemaparan program kerja di awal tahun 2025 oleh Officers Departemen pada tanggal 19, 26 Januari dan 2 Februari. Para peserta yang terlibat adalah masing-masing departemen yang ada di jemaat bersama dengan seluruh para penatua serta anggota majelis masing-masing yang ada di jemaat daerah Sumatera kawasan tengah. Ada pelatihan penginjilan Harvest anggota majelis Total Member Involvement di wilayah Batam, pelatihan penginjilan Total Member Involvement di wilayah Pekanbaru, Kerinci, Lubuk Dalam, Pasar Minggu, Dumai, Sungai Pakning, Duri, dan Ujung Batu, serta pelatihan Total Member Involvement penginjilan wilayah Batam yang dilaksanakan oleh officer daerah Sumatera kawasan tengah. Pelatihan penginjilan Harvest wilayah Tapanuli dan Nias oleh bersama dengan pimpinan kita dari Uni dan juga dari daerah. Pelatihan penginjilan Harvest wilayah Pekanbaru juga dilaksanakan. Pelatihan Harvest di Jemaat Sigalingging, motivasi Harvest di Jemaat Gang Horas, mengikuti kegiatan Harvest oleh pimpinan kita dan beberapa departemen mengikuti kegiatan Harvest. 4 orang departemen mengikuti kegiatan Lead Lab, penamatan pelantikan MG di Siborong-Borong, kegiatan Club Ministry, training, dan seluruh pembinaan jemaat di Sebanga, Kampore Pathfinder SSD, kemudian perkemahan distrik Pranap, kemudian ada perkemahan Pathfinder di Sibolga dan Siborong-Borong, perkemahan kelas kemajuan yang ada di Tanjung Sari, Kampore Pathfinder Sibulangit, CUIKB. 4 departemen dari Sumatera kawasan tengah menamatkan lead lab-nya di Yogyakarta. Penamatan pelantikan JMG di Rumbai. Dan laporan warta daerah diterbitkan dalam bentuk soft copy. Safari workshop sekretaris tim dari UIKB dan dari DSKT adalah Pendeta Hasur Syahlo dan tim kesekretariatan. Pelayanan di Padang pembelian lahan gereja wilayah baru di Kepulauan Mentawai. Inilah officers di depan para notaris dalam penandatanganan surat tanah yang dibeli di Kepulauan Mentawai. Inilah beberapa umat Tuhan dan juga terlibat officers dan asosiat kependetaan untuk meninjau lahan pembelian tanah yang akan digunakan membangun bangunan gereja.
sertifikasi guru sekolah sahabat dan anak-anak level 2, ada pembekalan MSA kurikulum juga dilaksanakan untuk Reach In. Dan Departemen Rumah Tangga melaksanakan Reach and Enrichment yang dilakukan di beberapa jemaat oleh Departemen Rumah Tangga. Konvensi kepala sekolah di CSSD di Pattaya, Thailand, dan konvensi guru di Pematang Siantar. Mengikuti stewardship enrichment evaluasi yang ada di Bali, inilah beberapa foto para peserta dari Direktur Penata Layanan. Kemudian Ministerial Spouses Association, pembekalan kepada istri-istri pendeta lewat online. Inilah para pembicara atau tutor yang menyampaikan pembekalan kepada istri-istri pendeta. Pengorganisasian cabang sekolah sahabat menjadi jemaat di Piadungdung, kemudian pengorganisasian cabang sekolah sahabat menjadi jemaat di Tianjung, dan satu rencana pengorganisasian cabang sekolah sahabat jemaat nantinya di Lubuk Tilan yang akan direncanakan 8 Desember. Untuk jangkauan keluar atau reach out, cek kesehatan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan, kemudian kegiatan anti madat Sekolah Pasir Putih berkolaborasi dengan Departemen Kesehatan dan Pendidikan. Ada sebanyak 490 peserta yang ikut dalam anti madat dengan jumlah peserta yang sangat luar biasa. Inilah beberapa siswa yang bertemu dengan pengendara sepeda motor yang merokok diganti dengan buah untuk kegiatan anti madat. Kemudian pembagian sembako kepada lansia yang dilaksanakan di Jemaat Rina Bolak Barus. Simulasi atau pelatihan KPA yang ada di Melati, inilah KPA Melati lewat keluarga Bapak Jet Tambunan, KPA Jemaat Bukit Timah yang ada di Sigalingging, kemudian KPA Bapak Teguh setiap hari Senin pelaksanaannya, dan KPA yang ada di Pakat, KPA yang ada di Agape, juga Jemaat Teratai melaksanakan KPA, Jemaat Andam Dewi juga melaksanakan KPA, bahkan Jemaat Padang Sidempuan terlibat di dalam kelompok pendalaman Alkitab. Peresmian Bagas Hamalumon Sipogu di Spirok Tapanuli Selatan oleh Ketua Uni Pendeta Sugistorus. Kemudian kolaborasi Departemen Kesehatan Daerah Sumatera Kawasan Tengah dengan tim sahabat ministry dari USA mengadakan ceriti klinik yang ada di Sipogu, distrik Sipirok. Dan pelayanan masyarakat dalam hal ini di tanah bersejarah di Sipogu, bersama dengan tim rumah sakit Advent yang ada di Medan dan anak rantau, dan dari Uni Pendeta A Tulalisi, dan dari DSKT adalah Pendeta AH Sihalo dan istri. Mengadakan pemeriksaan kesehatan distrik Siborong-Borong, dan tim dari Amerika Serikat mengadakan pelayanan kesehatan yang ada di Siborong-Borong juga. Dan dalam tim kesehatan bersama dengan KKR yang dilaksanakan Bapak Parulian Sihotang, Direktur Pendidikan Uni, bersama dengan Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi, dan Pendeta Bangun Sitohang, Direktur Pemuda, serta tim dari misionaris mensukseskan KKR tersebut dengan baptisan sebanyak 20 jiwa. KKR Penatua Jemaat Melati dan dari Divisi Pendeta Michael Palar, Hope Channel, dan Pendeta RC Hotang, Direktur SSPP, DSKT sekaligus membaptis sebanyak 10 jiwa. Pembagian sembako Pendeta Sarjono, Pendeta Praban, dan Ibu Heni Suwondo dan grup dari Amerika peduli kepada penginjilan di Nias. Dan hasil dari pembagian sembako tersebut, KKR ASI bersama dengan Pendeta Manopo, Direktur Penata Layanan Uni, bersama dengan Pendeta Rumah Masih Sihotang, dan Bapak Jarudin Tambunan mengadakan kebaktian kebangunan rohani dengan sebanyak 16 jiwa dibaptiskan, dimenangkan pada saat itu. Inilah KKR yang ada di Nias, di sekolah peran oleh Ketua Uni, Pendeta Sugistorus, yang melakukan kegiatan tersebut didampingi oleh Pendeta Dewi Silitonga bersama dengan tim dari Amerika. Ada sebanyak 65 jiwa dibaptiskan pada saat hamba Tuhan Pendeta Sugistorus mengadakan kegiatan KKR di Hilina. Memberi kesaksian. Amin. Dua orang tua senang kalau anaknya diterima. Amin. 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 Anakku Juni Mawati Wirdal Zebua yang dikasihi oleh Tuhan. KKR UASN Pematang Siantar di Sungai Akar sebanyak 10 jiwa.
Ini foto yang berlangsung kegiatan. Kemudian KKR UASN Pematang Siantar di Ranto Jaya Pranap ada sebanyak 4 jiwa. Demikian foto-foto yang berlangsung kita perhatikan. KKR IA Unai di Tanjung Pinang ada sebanyak 6 jiwa. Ini kegiatan yang berlangsung. Lalu kemudian KKR Direktur Komunikasi UNI sebanyak 82 jiwa. Kegiatan Departemen Komunikasi KKR di Distrik Barusraya Andam Dewi 7 jiwa. Dari Departemen Penerbitan dan Roh Nubuat, Ketua Daerah Sumatera Kawasan Tengah dan Direktur Penerbitan mengikuti program Minggu Besar, melaksanakan kegiatan Minggu Besar yang berlangsung bersama dengan Ketua Daerah dan Direktur Penerbitan. Pembagian buku Alfa dan Omega kepada Bimas Kristen di Provinsi Riau oleh Ketua Daerah bersama dengan Pendeta Rahmat Nduru, Pendeta BM Sitohang, dan Pendeta LFC Litonga dan Ibu Ketua terlibat dalam pembagian buku Alfa dan Omega. Inilah buku Alfa dan Omega dibagikan juga oleh Pendeta Nduru selaku Direktur Penerbitan bersama dengan Pendeta Jimmy Utabarat yang ada di Batam. Anggota Jemaat Melati Kasim Bolon menginjil melalui majalah RTK, terlibat di dalam penginjilan. Dan salah satu yang paling menarik adalah bahwa Pendeta Rahmat Nduru bertemu dengan tokoh Melayu dan melakukan pembagian buku yang ada pada ketika itu. Dan yang terakhir adalah pembagian buku penginjilan saat acara doa bersama di GKRI bersama dengan Pendeta Dewi Silitonga. Inilah urutan daripada KKR yang dilaksanakan oleh UNI, Bapak PC Hotang Pendidikan UIKB di Seborong-Borong, Bapak Estorus Ketua UNI di Hilinaa, Pendeta Esmanopo, Koordinasi ASI di Hiligambuka di Nia Selatan, Bapak David Soputra, Asosiat Kependeta di Sibolga, Bapak Erpan Jetan, Wakil Bendahara UIKB di Bagan Batu. KKR Lembaga di DSKT, IA Unai 1 titik di Padang Sidempuan, IA Unai 6 titik di Kepri, UASN 4 titik, dan Rumah Sakit Medan ada 3 titik. KKR Wilayah DSKT, Penatua ada 29 titik melaksanakan, Gembala 33 titik, Officers Departemen ada 6 titik, ASI DSKT ada 1 titik. Inilah pencapaian baptisan yang ada di Uni Indonesia Konsom Barat, termasuk adalah Central Sumatera Mission dengan target 1485 dan sekarang di angka 641 dengan 43,16%. Laporan Keuangan Daerah Sumatera Kawasan Tengah dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Work factor kita bisa lihat bahwa di angka 2025 149,31%. Ini pencapaian daripada keuangan sampai bulan Oktober. Informasi dari keuangan. Demikianlah laporan yang dapat disampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Tuhan memberkati.